Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Teman-teman, ada kata-kata mutiara, Hana Caraka adalah sebuah utusan data sawala yang sudah menjadi kewajiban. Pada jayanya yang sama-sama diberi keistimewaan Mangga Batang untuk mencegah suatu hari ini. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya akan menguraikan atau mereview tentang sejarah babat tanah Jawa Dupa yang asli ya. Tanah Jawa Dupa ini dahulunya dibabat oleh seorang pangeran dari langit atau pangeran langit yang bernama Sangyang Zikau atau Sangyang Indra atau Dewa Indra ya. Beliau adalah putra dari Prabu Sanghai dari daratan Tiongkok sana yang telah membabat Pulau Jawa Dupa ini dan mendirikan sebuah keraton Kancanapura ya di daerah sekarang Magelang, tepatnya di Gunung Tidar, di Gunung Dekahyangan Kancanapura, sekarang Gunung Tidar ya, di negeri Laut Selatan, yang kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Sangyang Jinaya atau Wisnu yang berperintahkan di Kahyangan Jeruk Pura. Kahyangan Jeruk Pura berada di pegunungan Indrapala yang ada di Kabupaten Lasem ya, di Argapala mas ya, di pegunungan Argapala di Kabupaten Lasem, Jawa Tengah, Indonesia. Itu keraton Jeruk Pura, putra daripada Sangyang Zikau atau Sangyang Indra, teman-teman ya. Ini saya siaran dari Kabupaten Tulungagung. Ini saya siaran dari Kabupaten Tulungagung. Tempat ini juga sangat bersejarah, di mana dulu keturunan Sindok pernah dikejar-kejar oleh musuh dari timur yaitu Ken Arok, dan beliau disembunyikan di daerah sini, tepatnya di Desa Lawadan yang sekarang Wates campur darat, dan tepatnya di Punden Karangsawit yang 1 kilo ke barat sana. Dan di masa lalu Prabu Erlangga juga pernah ditolong oleh seorang Ratu Grang Kidul juga dari Kabupaten Tulungagung untuk menggempur pasukan Pengker beserta Sriwijaya dan Lauran hingga terusir. Itu juga atas jasa orang-orang Keratuan Grang Kidul ya, yang sekarang Kabupaten Tulungagung. Karena itu saya belum sempat ke Gunung Tidar di Istana Kancanapura di masa lalu. Saya sedang menyiarkan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia saja. Dan video ini saya ambil nanti di Gunung Budeg sana teman-teman ya, hanya untuk pemanis saja. Oke, langsung kita balik ke Nanyang Kahyangan Selatan. Kanggo ira kang hangupadi sapa Ismaya lan babate Jawa, sun nora meksa nora arep padudon rebut balung, sira kabeh ndarbani rasa lan hamung sira kang mangerteni apa kang dadi panjalukmu, kasejaten apa kamukten. Nanyang atau yang disebut juga Kahyangan Selatan ini berdiri pada tahun 817 sebelum Masehi. Nanyang dipimpin oleh Aba Avatara Indra atau Sangyang Zikau. Nanyang ini berdiri di Gunung Kancana atau dalam kurung Gunung Mas. Kahyangan ini diberi nama Kahyangan Kancanapura. Di zaman ini disebut
menunjukkan bahwa di Laut Selatan mulai dari paling timur dalam kurung Pulau Matoa sampai Saila itu masih jarang-jarang ada orang. Yang ada hanya kawanan banteng, macan, dan hewan buas lainnya. Sang Yang Zikau berangkat dari Huaning mencari tempat yang pas untuk mendirikan pemukiman. Negeri Laut Selatan yang dipilihnya diputari dari barat sampai timur, dari timur ke barat. Akhirnya oleh Yang Buyut Zinaru menetapkan di Gunung Kancana didirikan pusat pemerintahannya. Gunung Kancana ini tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah dengan air laut. Gunung Kancana dipagari gunung-gunung berapi. Kahyangan Kancanapura itu akhirnya bisa berdiri di situ, menghadap ke utara. Kawula rakyatnya berada di bawah, di sebelah utara dan timur laut Gunung Kancana. Kahyangan Kancanapura adalah pemerintahan pertama yang ada di negeri Laut Selatan, yang memerintah di timur sampai ke barat Laut Selatan. Sebelah barat sampai bumi Persia, yang di timur sampai bumi Kirata. Sebelah selatan Tambini atau New Zealand. Itu yang disebut bumi Kahyangan Selatan dalam kurung Nanyang. Aba Indra, Sang Yang Zikau, mempercayakan orang-orang untuk menjadi penduduk di setiap tempat dan menggalang pedesaan-pedesaan. Mulai dari barat perbatasan bumi Persia sampai Matoa dan Kireta Selatan sampai Tambini atau New Zealand. Di zaman itu masih banyak pohon-pohon besar, gung gerogotan, grumbul, kengkeng, mendeng, bebondotan yang menjadi kandangnya para macan gembongan. Tebo oro ombo, tempat berkumpulnya para banteng-banteng Surawana. Dan bila ngamuk banteng itu bisa menghancurkan kawanan para singa-singa. Di negeri Laut Selatan siang dan malam itu ibarat tidak ada bedanya. Gelap gulita karena lebatnya pertumbuhan dan pohon-pohonan tinggi-tinggi dan besar-besar dan semak-semak belukar yang susah untuk dipiak tangan. Di bumi Laut Selatan banyak pohon-pohon beracun dan berduri-duri tajam. Tanahnya mengandung upas atau bisa dan hewan-hewan melata yang mematikan. Walau begitu, gawatnya di bumi Laut Selatan Kahyangan Kancanapura tetap berdiri kokoh di bumi Laut Selatan. Kahyangan Kancanapura membuat pelabuhan Huaning di sebelah utara, tepatnya di tenggara Gunung Giri Sakya. Saya ulangi teman-teman ya. Kahyangan Kancanapura membuat pelabuhan Huaning di sebelah utara, tepatnya di tenggara Gunung Giri Sakya atau Gunung Ungaran. Bekas pelabuhan itu sekarang menjadi daerah rawa. Daerah rawa itu sekarang bernama Rawa Pening. Dan pada tahun 735 sebelum Masehi, rombongan Arya Gupala mendarat di Argapala, langsung menghadap ke Sang Yang Indra dan diterima dengan baik. Dipersilahkan tinggal di dekat istana, malah tidak mau, dengan alasan keluarganya tinggal di Argapala.
Akhirnya keluarga Arya ini menjadi penduduk di Argapala bersama keluarganya. Keluarga Arya Gupala ini adalah rakyat Mesir yang sangat bijaksana, sabar, berbudi luhur. Karena sesampainya di negeri timur menanyakan di mana penguasanya di negeri timur dan siapa penguasanya, negerinya. Lantas mencari letak sang penguasa itu tadi berada. Keluarga Arya ditinggal di Argapala dan para pengikutnya yang ketemu di perjalanan ditinggal di Argapala. Arya Gupala dan adiknya Gundala datang ke istana Kancanapura ingin bertemu dengan Indra di istana. Saya ulangi teman-teman ya. Arya Gupala dan adiknya Gundala datang ke istana Kancanapura ingin ketemu dengan Yang Indra di istana. Sang Yang Indra pertama ketemu kaget dengan kedatangan Kerandah Arya ini yang berkulit hitam legam, bibir tebal atas bawah dan berambut keriting, berperawakan tinggi besar, bermata besar, dan bertelanjang dada. Setelah itu berbicara dengan sopan, menceritakan maksud kedatangannya ke Kancanapura, yaitu untuk mencari perlindungan untuk keluarganya dan para pengikutnya karena negerinya dilanda perang, ingin mencari pengayoman. Oleh Sang Yang Indra dipersilahkan dengan senang hati dan dipersilahkan membangun tempat tinggal di sisi kanan kiri istana. Tetapi keluarga Arya tidak mau. Beliau izin tinggal di Argapala. Saking rendah hatinya, rombongan ini pulang diberkati kain sutra untuk ganti dan belerang untuk mengusir nyamuk dan hewan buas. Di Gunung Argapala, selain keluarga Arya, di sana juga ada banyak jerabang. Jerabang adalah manusia berekor dan berkulit abang, merah nembaga. Jerabang ini tidurnya di gowok-gowok kayu besar. Pakaiannya terbuat dari lulup kayu waru. Makannya kadal ular, belalang, dan buah-buahan. Jerabang ini tingginya cuma sepinggang sebokong manusia biasa. Mereka kalau mati tidak dikubur, melainkan tergeletak di situ saja. Nanti bangkainya dimakan macan, tulangnya berserakan, dan banyak tulangnya yang ikut terbawa arus sungai. Yang kelak ada ditemukan di Sangiran. Begitu juga orang-orang Mesir, pengikutnya keluarga Arya yang tersesat dan mati di suatu tempat. Bangkainya juga dimakan macan, tulang belulangnya berceceran, diketemukan di mana-mana ada. Juga yang ada ditemukan di Sangiran. Di Sangiran juga. Pada tahun 717 sebelum Masehi, mendaratlah Pangeran Langit Jinayau di sebelah utara Argapala. Ditandai kayu tua, besar dan tinggi, dalam kurung Sulau. Di situ Sang Yang Jinayau mendarat berlabuh di situ, menjadi orang pertama di situ dan membabat hutan, membuat desa. Yang daerah yang dibabat itu ada kayu tua, yang paling tua dan yang paling besar sendiri atau Sulau. Setelah jadi pemukiman atau kampung desa itu diberi nama Sulau, dalam kurung Sulo,
yang artinya kampung kayu besar atau tua. Daerah ini sekarang ada di Lasem, Kabupaten Rembang. Sewaktu membabat pemukiman menjadi desa Sulo, hutan Argapala ini lebat buah Jiahua. Bumi itu oleh Sang Hyang Jinayao disebut bumi Jihua atau disebut Jihwa Dwipa yang artinya bumi buah Jiahua atau Jawa. Sang Hyang Jinayao lantas mendapat kabar bahwa di selatan itu sudah ada penduduknya. Sang Hyang Jinayao akhirnya mencari siapa pemimpin di daerah itu. Setelah ketemu menghadap Sang Hyang Jinayao mengaturkan hormat dan bakti, bermaksud hati untuk ikut numpang hidup di Argapala. Karena keluarga Arya lah yang lebih dulu ada di Laut Selatan. Keluarga Arya juga mempersilahkan rombongan orang-orang Lingga atau rombongan Sang Hyang Jinayao hidup berdampingan bersama-sama di Argapala. Dan akhirnya orang Argapala bersambung rapat. Keluarga Arya di selatan dan keluarga Lingga di utara. Pada tahun 715 sebelum Masehi, keluarga Lingga Jinayao memberanikan diri pergi ke Kahyangan Kancanapura. Setelah mendapat kabar dari keluarga Arya bahwa di selatan itu ada penguasa yang bertempat tinggal sangat megah, penguasa bumi Laut Selatan ini. Penguasa itu bernama Indra. Dalam hatinya Sang Hyang Jinayao berteka-teki, siapakah Indra itu? Siapa? Apa orang tuanya? Dalam hatinya. Karena beliau mendapat kabar dari keluarga di daratan bahwa sang orang tua Sang Hyang Jinayao ada di selatan. Sang Hyang Jinayao akhirnya sampai di Kancanapura dan izin masuk ke istana Kancanapura yang serba mewah dan serba indah itu. Sang Hyang Jinayao kaget bukan kepalang karena bahwa Indra itu wajah pakaiannya dan dandanannya mirip yang dipakai Sang Hyang Jinayao, seperti orang bercermin. Yang membedakan hanya kulitnya, agak kemerah-merahan, Sang Hyang Indra itu. Keduanya saling menjaga diri. Setelah berbicara panjang lebar, ternyata penguasa Kahyangan Kancanapura itu adalah orang tuanya dan Jinayao itu adalah anaknya. Setelah pulang dari Kancanapura, karena kebaikan keluarga Arya, dan di situ Yang Jinayao timbul keinginan menjadikan keluarga Arya menjadi keluarga, dan anaknya yang bernama Rohini akhirnya dilamar. Dan pada tahun 710 sebelum Masehi, keluarga Arya, keluarga Lingga, dan Kancanapura bersama-sama mengangkat Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin mereka dan menobatkan Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin negeri Laut Selatan dan bergelar. Saya ulangi teman-teman ya, pada tahun 710 sebelum Masehi, keluarga Arya, keluarga Lingga, dan Kancanapura bersama-sama mengangkat Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin mereka dan menobatkan Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin negeri Laut Selatan bergelar Sang Hyang Waisinu Badra Jinayao dalam kurung Bodronoyo di Argapala
dan pusat pemerintahannya bernama Jerukpura, Lingga, Pranata, Jawa Dwipa. Dan pusat pemerintahannya itu di Waikunta Argapala. Di sebelah selatan Gunung Argapala sekarang jadi desa Kaligawan. Dahulunya bernama Kalinggaan atau Kalingga. Di Kelurahan Jerukpura, Blora Selatan. Bumi Kahyangan Kancanapura itu banyak ditumbuhi pohon kelapa dan lompong. Jadi masakan khas Kahyangan Kancanapura itu sayur lompong, jiang an lompong. Kadang kelapa diparut dicampur kecambah atau toge, dibumbu dibungkus daun lompong. Dahulu namanya samboyo. Itu 3 jenis yang dibungkus daun lompong. Sekarang disebut buntil, bungkusan kontal kantil. Keterangan Kancanapura, Kahyangan Kancanapura sekarang terletak di daerah Magelang, tepatnya di Gunung Tidar. Di sana Aba Pihulun Indra memerintah. Sumber dari kitab Badra. Baik, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan sejarah budaya saya, yang telah menambah subscribe di channel saya ucapkan semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.